Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ibu Sri Lestari dalam pembelajaran IPA itu menyenangkan. Untuk kali ini kita akan belajar pelajaran kelas 8 semester 2, materi tekanan pada zat cair, yaitu khususnya pada tekanan Archimedes. Tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tekanan zat cair pada hukum Archimedes. Kompetensi dasar dan indikator yang kita pelajari adalah 3.8 memahami tekanan pada zat cair dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 4.8 yaitu melakukan percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu kayak apung, kapilaritas, yaitu memiliki transfer cairan dalam tumbuhan, dan tekanan cairan pada ruang tertutup. Adapun tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan dari proses pembelajaran kali ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, maka diharapkan peserta didik dapat memahami fenomena yang berhubungan dengan tekanan zat cair. Dapat melakukan percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair. Kemudian, mampu mengidentifikasi melalui percobaan yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan zat cair, serta menyajikan hasil percobaan tekanan dengan menjelaskan kemungkinan yang terjadi pada suatu benda jika dimasukkan ke dalam zat cair, yaitu kemungkinan terapung, melayang, atau tenggelam. Pada tekanan zat cair, pembelajarannya meliputi tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, dan hukum Pascal. Sebelum Ibu lanjut ke hukum Archimedes, Ibu ulas kembali, kita review kembali pembelajaran pada yang sebelumnya, yaitu pada tekanan zat padat dan tekanan zat cair yang tekanan hidrostatis. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah dapatkan konsep bahwa secara matematis tekanan zat padat bisa dirumuskan dengan P sama dengan F per A, di mana P itu adalah tekanan dengan satuan Newton per meter persegi. Kemudian F itu adalah gaya yang bekerja dengan satuan Newton, dan A adalah luas bidang tekan dengan satuan meter persegi. Kemudian menyambung kepada tekanan hidrostatis, yaitu tekanan pada zat cair, karena F ataupun gaya yang bekerja pada tekanan hidrostatis itu adalah ke arah bawah, yaitu berarti sama dengan W ataupun berat, sehingga rumusnya P sama dengan F per A berubah menjadi P sama dengan W per A. Dan karena W ataupun berat itu memiliki rumus M kali G, maka tekanan rumusnya menjadi P sama dengan M kali G per A. Dan pada zat cair, maka
massa daripada benda adalah memiliki rumus M sama dengan Rho kali V. Dan V-nya itu memiliki rumus V sama dengan H kali A. Sehingga dengan demikian maka rumusnya menjadi P sama dengan Rho kali V kali G dibagi A. Kemudian karena V-nya itu adalah sama dengan H kali A, menjadi P sama dengan Rho kali H kali A kali G dibagi dengan A. Sehingga rumus akhirnya didapatkan bahwa P adalah sama dengan Rho kali G kali H. Di mana P itu adalah tekanan dengan satuan Newton per meter persegi. Sedangkan Rho adalah massa jenis air dengan satuan kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Dan H adalah kedalaman air ataupun tinggi zat cair dengan satuan meter, di mana ketinggian zat cair itu dihitung dari permukaan atas zat cair sampai ke titik di mana benda itu berada. Nah, anak-anakku, untuk kali ini maka kita akan mempelajari tentang tekanan pada Archimedes. Adapun alat yang dibutuhkan yaitu gelas sebanyak 4 buah, kemudian sendok sebanyak 1 buah. Sedangkan bahan yang diperlukan yaitu air putih yang akan dimasukkan ke dalam masing-masing gelas sebanyak 4 gelas. Kemudian tisu, garam 1 bungkus, dan telur 4 butir. Nah, kita kerjakan yuk. Bareng-bareng langkah-langkahnya, nanti kalian bisa melakukan percobaan tersebut di rumah untuk membuktikannya. Yang pertama, siapkan 4 gelas yang sudah tadi Ibu sampaikan di meja. Kemudian setiap gelas dimasukkan air sebesar setengah gelas. Dan masing-masing gelas tersebut dimasukkan air dengan volume yang sama, yaitu setengah gelas. Kemudian gelas tersebut dikasih label 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya, masukkan garam ke dalam gelas kedua sebanyak 1 sendok, pada gelas ketiga sebanyak 2 sendok, dan pada gelas keempat sebanyak 5 sendok. Adapun gelas yang pertama tidak dimasukkan garam. Langkah berikutnya yaitu aduk
sampai merata atau sampai larut pada gelas kedua, 3, dan 4, sehingga garam semuanya larut. Kemudian masukkan telur masing-masing ke satu gelas 1 butir, baik gelas pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Biarkan beberapa saat dan amati yang terjadi dengan telur tersebut. Adapun hasil pengamatan kalian masukkan ke dalam tabel. Kalian amati dengan seksama ya, bagaimana posisi telur tersebut. Hasilnya kalian masukkan ke dalam tabel. Bagaimana posisi gelas yang pertama, yaitu yang tanpa garam? Checklist ya. Posisinya apakah terapung, melayang, tenggelam? Apa tenggelam? Demikian juga telur pada gelas yang kedua, pada gelas yang ketiga, dan pada gelas yang keempat. Lalu bagaimana cara kalian mengindikasi ataupun cara kalian menentukan bagaimana posisi gelas itu terapung, melayang, atau tenggelam? Maka disebut terapung jika posisi di atas permukaan, disebut melayang apabila posisi telur di tengah, dan disebut tenggelam apabila posisi telur di dasar. Selanjutnya, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dan sudah Ibu berikan pada aktivitas percobaan yang ketiga, yaitu tekanan Archimedes. Kalian jawab bagaimana posisi telur pada masing-masing gelas percobaan, yaitu berdasarkan tabel yang sudah kalian isi. Kemudian, apa pengaruh penambahan garam terhadap air? Dan kemudian kalian identifikasi kenapa pada keadaan terapung itu seperti bagaimana, keadaan melayang itu seperti apa, dan tenggelam juga seperti apa. Nah, kemudian yang selanjutnya buatlah kesimpulan dari percobaan yang tersebut. Nah, demikian untuk pembelajaran kali ini. Sampai ketemu pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.